Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah Masjid Salahuddin yang semoga mendapatkan limpahan rahmat, berkah, ridho dan magfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita sholat asar berjamaah yang nilainya lebih baik, lebih utama daripada kita sholat sendirian dengan selisih derajat yaitu 27 tingkatan. Mudah-mudahan ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghapus dosa-dosa kita di antara jeda waktu sholat sebelumnya ke saat ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dari apa yang kita usahakan. Amin. Salat dan salam kita sampaikan selalu kepada uswah-hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Asyadzili, beliau itu pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpinya itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, pahala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seseorang itu bersolawat kepada engkau sebagaimana engkau telah bersabda, man sholla sholatan sallallahu alaihi asyran," gitu ya. Jadi barang siapa yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, maksud pahala itu seperti apa? Kemudian dijawab pertanyaan Imam Asyadzili ini oleh Rasulullah SAW dalam mimpi beliau, ya. Imam Asyadzili itu adalah seorang mufti besar, ulama besar, ya, dan beliau terkenal sekali dengan keilmuannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata beliau itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bersolawat kepada Nabi SAW, baik itu dikala hadiron, ya, au ghairuh, ataupun tidak hadir. Tidak hadir itu maksudnya itu hatinya itu tidak menghayatinya. Baik menghayatinya ataupun tidak menghayatinya, itu dua-duanya diberikan keistimewaan, ya. Jadi orang yang pertama kali membaca sholawat, kemudian dia itu dalam kondisi tidak hadir hatinya. Tidak hadir itu ya kita sambil main HP tapi tetap bersolawat, ya Pak, ya. Tetap ngaji gitu, ya. Kemudian kita sambil masak sambil bersolawat, Pak. Kemudian sambil nyetir kita sambil bersolawat, atau sambil kita nonton TV sambil kita bersolawat. Nah, apakah itu berpahala? Nah, ini dalam mimpinya Rasulullah SAW menjawab, ya, itu pahalanya itu bagaimana Bapak Ibu? Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh para malaikat itu menyaksikan solawatnya, kemudian para malaikat memohonkan ampunan kepada orang yang bersolawat hatinya tidak hadir. Ya, tadi kita sambil baca WhatsApp tapi tetap hatinya, lisannya bersolawat, sambil nonton TV tapi bersolawat. Nah, sedangkan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi SAW dan hatinya hadir, ya, hatinya itu khusyuk, ya, tabarruk kepada Allah, meminta berkah kepada Allah dari solawatnya, maka yang dikatakan oleh Rasulullah dalam mimpi Imam Asyadzili itu apa Bapak Ibu? Ternyata jawaban Rasulullah SAW itu adalah, terserah Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada orang yang bersalawat tadi. Artinya itu tanpa batas, Bapak Ibu. Kita tidak mengetahuinya. Ya. Maka ini cukup menjadi keyakinan kita Bapak Ibu. Sampai Allah di surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kenapa Allah memerintahkan kita bersolawat? Selain fadilah dan keutamaannya begitu besar Bapak Ibu, juga Allah dan para malaikatnya saja semuanya bersolawat kepada Nabi, ya. Maka Bapak Ibu,
Mohon diingat selalu untuk pentingnya sholawat itu bukan untuk Rasul kepentingannya, tetapi untuk kita sendiri. Tentu kita mengharapkan balasan yang terserah Allah akan memberikan apapun balasannya kepada orang-orang yang berselawat seperti kita sekalian. Ya, amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan ibadah sholat asar ini tadi menjadi waktu rehat ya. Walaupun iman kita dengan iman Rasulullah itu berbeda ya. Nah, waktu kita rehat itu biasanya ya setelah bekerja, ya setelah ibadah. Tapi kalau orang-orang yang kualitas imannya luar biasa, Bapak Ibu, seperti Nabi dan para sahabat, waktu sholat itu bukan seperti istirahat yang biasa kita kerjakan. Justru adalah sholat ya. Jadi sholatnya orang yang beriman itu istirahatnya orang yang beriman itu adalah dalam sholatnya. Maka di waktu malam, di waktu qiyamul lail atau tahajud, itulah istirahat mereka ya. Kemudian di waktu pagi, sholat duha, itulah sebetulnya istirahat orang-orang yang beriman. Termasuk di sholat yang 5 waktu, yang sholat fardu itu sebetulnya adalah istirahat bagi kita sekalian. Tambah lagi Bapak Ibu dengan menambah thalabul ilmi sedikit ya, sebagai pencerahan dan sebagai juga pengingat kepada kita sekalian ya. Alhamdulillah di Dirjen Pajak ini disediakan fasilitas untuk kita menimba ilmu, mengaji, yang insya Allah walaupun sebentar Bapak Ibu, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya teringat kata-kata Gus Baha ya. Kadang orang itu terpedaya, tertipu dengan dunia sampai akhirnya itu buta untuk memandang kehidupannya. Jadi kata Gus Baha itu bahwa sesungguhnya rezeki yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling hina itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa harta. Jadi rezeki dari Allah yang diberikan paling rendah, paling hina, paling kecil kepada kita itu adalah harta ya. Sedangkan rezeki yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling besar itu adalah kesehatan. Nah, maka hidup itu kata Gus Baha jangan dibulak-balik ya, mempertaruhkan kesehatannya demi harta Bapak Ibu. Padahal saya jadi saksi Bapak Ibu. Barusan ada pejabat PU yang meninggal dunia. Sebelum saya ke sini saya talkinkan, diminta keluarganya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu lama dari kemarin enggak wafat-wafat, terus saya minta tolong didoakan. Setelah saya doa 5 menit setelah itu meninggal dunia alhamdulillah ya. Dari kemarin sudah 2 hari sakaratul maut enggak meninggal ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya jadi saksi bagi orang-orang yang banyak disibukkan dengan dunia Bapak Ibu ya. Itu ternyata semua harta yang kita upayakan mati-matian ya dari dulu sampai saat ini atau sampai kita pensiun, itu sebetulnya tuh tidak terlalu berarti, kecuali semua itu memang untuk kita di jalan Allah, untuk akhirat Bapak Ibu ya. Nah, jadi betul Bapak Ibu, saya menyadari sekali bahwa ketika kita itu diberikan oleh Allah nikmat sehat, itu sebetulnya adalah rezeki yang termahal, terindah, tertinggi, termulia sebetulnya saat kita sekarang ini. Ya, buktinya ketika orang itu di rumah sakit sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diingatkan dengan penyakit, itu baru sadar Bapak Ibu. Baru sadar bahwa ternyata rezeki yang paling mulia itu adalah sehat, benar. Ya, sehat benar. Maka kita jangan sampai tadi mempertaruhkan kesehatan kita demi harta. Padahal ketika sudah masuk rumah sakit, demi Allah Bapak Ibu, saya sudah banyak menyaksikan orang-orang yang ternyata tertipu itu bagaimana dengan harta. Dari dulu mengusahakan, ternyata setelah punya harta banyak tidak bisa menikmatinya. Keburu jatuh sakit, belum sempat menikmatinya. Ya, saya pernah menceritakan ya di sini, pejabat eselon 1 pernah, pejabat eselon 2 pernah, bahkan keluarga sultan juga pernah Bapak Ibu. Ya. Itu ternyata mereka itu ya Allah, kalau seandainya saya itu bisa menebus agar saya supaya sehat, agar penyakit saya itu hilang, semua uang yang saya punya, baik itu yang puluhan miliaran ataupun ratusan miliar, saya ganti, saya serahkan. Yang penting permintaan saya sehat. Artinya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Ternyata uang yang kita mati-matian, harta yang kita mati-matian kita upayakan, ternyata itu adalah rezeki yang rendah ya, rezeki yang kecil. Nah, mudah-mudahan kita itu dengan paham-paham dalam pengajian seperti ini, maka insya Allah bisa menenangkan kita sehingga hidup kita itu bisa
lebih qanaah ya, lebih qanaah, lebih nerimo ing pandum, lebih mensyukuri dengan apa yang Allah berikan, Allah jatah kepada kita, dan bahagia kalau orang yang sudah punya sifat qanaah. Kebalikannya orang yang tidak memiliki sifat qanaah atau yang disebut tomak ya, tamak kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya tamak, tamak ya, dalam bahasa Arabnya tomak ya, toma itu artinya rakus. Nah yang rakus ini Bapak Ibu yang tertipu dengan dunia sampai mati-matian mengejar harta, sampai yang paling mengerikan lagi adalah melupakan kewajibannya sebagai manusia yang Allah peruntukkan kita hidup itu adalah untuk ibadah ya. Banyak tidak Pak orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada akhiratnya, lupa dengan ibadahnya karena mengejar harta ya. Banyak nggak Pak? Banyak ya. Kalau seandainya tidak banyak ya, saya yakin masjid ini penuh Pak. Gitu ya. Maka jangan sampai di surat Al-Hasyr ayat 16 itu wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian itu melupakan Allah ya. Maka kalau kita melupakan Allah, naudzubillah, Allah akan melupakan kita. Nah, ini musibah yang besar itu kata Hasan Al-Basri Bapak Ibu adalah ketika Allah melupakan kita. Sampai kita itu tidak bisa sujud, sampai kita itu tidak bisa sholat, sampai kita itu tidak bisa beramal soleh. Nah itu adalah musibah yang besar sebetulnya. Jadi musibah akibat dari dosa itu belum seberapa itu Bapak Ibu. Kata Hasan Al-Basri itu ketika seseorang itu berbuat dosa ya, kemudian kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, dengan kebangkrutan, dengan permasalahan rumah tangga, tidak diuji dengan permasalahan-permasalahan seperti itu ya. Nah kemudian kata Hasan Al-Basri itu, ketahuilah bahwa kamu itu ketika diuji dengan penyakit, diuji dengan kebangkrutan, diuji dengan masalah-masalah duniawi, itu hanyalah pengingat, mengingatkan, menegur. Itu masih tanda sayang dari Allah kepada kita. Nah yang paling musibah itu adalah ketika kita itu berbuat dosa ya, kemudian kita tidak diingatkan ya. Bahkan musibah terbesarnya itu bukan tadi sakit, bukan seperti ditipu, bangkrut, tetapi ketika kita tidak sanggup bersujud kepada Allah, ketika kita tidak sanggup untuk mempersiapkan amal-amal terbaik untuk hari kesudahan ini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, maka kata Gus Baha juga, saya masih ingat kata Gus Baha, kita itu Bapak Ibu bagaimanapun pekerjaan perbuatan kita dan bagaimanapun ibadah amal soleh kita yang banyak minusnya atau banyak plusnya Pak kira-kira? Nah, ibadah kita banyak minusnya atau plusnya Pak? Nah, saya kira banyak minusnya ya, termasuk saya pribadi. Karena tadi kita untuk sholat saja kadang sholat yang kurang lebih tidak sampai 5 menit perasaan berat sekali, lama ya. Ngaji contohnya 30 menit berat banget ya Pak ya gitu. Berat banget itu. Padahal sebetulnya itu adalah wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala ya. Sebaik-baiknya perbendaharaan kita untuk nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih banyak balasannya, yang lebih mulia balasannya. Maka Bapak Ibu, bagaimanapun kualitas kehidupan kita, bagaimanapun kualitas amal soleh kita ya, sebetulnya Bapak Ibu kalau kita ditakdirkan oleh Allah diberi hidayah, kita itu mau sujud, termasuk orang yang mau sujud itu sudah beruntung kata Gus Bahar ya. Jadi bersyukur sekali kita itu Pak bisa termasuk menjadi orang-orang yang mau sujud ya. Nah kalau saya tanya balik Bapak Ibu, banyak nggak Pak yang tidak bisa sujud di setiap 5 waktu sholat? Banyak ya Pak ya. Bahkan ketika sudah lewat usia 40 saja, bahkan ketika sudah usia 50, 60 pada tanda-tanda kematian sudah bertubi-tubi, itu banyak juga yang nggak sadar, banyak juga yang nggak tersentuh dengan ibadah, dengan hidayah, dengan perintah sholat, belum mau sujud Pak ya, belum mau sujud. Nah maka Bapak Ibu kita bersyukur sekali ya, bersyukur sekali kita itu termasuk yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk bisa sujud ya. Banyak Pak Bu orang-orang yang tidak bisa sujud, maka bersyukurlah kita itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk sholat kita itu adalah di surat Toha ayat 14 ya, inna sholata lidzikri ya. Tujuan kita sholat itu adalah untuk supaya kita itu ingat Allah. Musibah terbesar itu adalah ketika memang tidak ingat Allah. Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim,
pentingnya orang berzikir, pentingnya orang yang selalu ingat Allah itu, matalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbah kamathali hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir kepada Allah, itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mati, Pak. Ya. Jadi perumpamaannya itu orang yang hidup dan bangkai kalau kita katakannya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka mudah-mudahan sholat kita ini, sholat 5 waktu yang kita kerjakan ini melahirkan buah. Ya. Jadi ibadah kita tidak cukup sampai syariat, Bapak Ibu. Kalau dalam ilmu tasawuf itu, ya, tidak hanya cukup sampai syariat, tapi harus sampai juga ke hakikat dan juga ma'rifat, ya. Nah, dari sholat kita berbuah apa, Bapak Ibu? Berbuah hati kita itu selalu tersambung kepada Allah, selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, maka sholat kita itu akan melahirkan tanha anil fahsyai wal munkar, bisa mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Nah, tapi kalau sholat kita belum, apalagi sholat kita sholat kita belum sampai ke hakikat dan ma'rifat, atau sholat kita hanya sebatas syariat, apalagi tadi yang belum sholat, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tidak akan berfaedah, tidak akan berfungsi dalam kehidupan kita, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita latih sholat kita agar kita itu membuahkan ingat kepada Allah, zikrullah, ya. Nah, orang-orang yang mohon maaf Bapak tersangkut kasus-kasus korupsi, ya, tersangkut tindak-tindak kriminalitas, ya, pemerasan, penipuan, pemerkosaan dan lain sebagainya, itu masalahnya satu, karena tidak ingat Allah, karena tidak zikrullah. Kalau orang ingat Allah, Bapak Ibu, tidak akan korupsi, tidak akan menipu, ya, tidak akan berbuat kriminal. Nah, jadi mudah-mudahan sholat yang kita upayakan ini, Bapak Ibu, adalah melahirkan untuk akhlakul karimah, ya. Jadi sholat itu harus membuahkan hasil, ya. Hasilnya itu adalah akhlak kita yang semakin baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit kesimpulan dari yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, adalah beruntunglah karena kita itu termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat tujuan hidup kita, ingat kewajiban kita, dan beruntung karena kita termasuk orang-orang yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan kenikmatan hidayah ini, ya. Kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersujud, ya. Kemudian kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan ketentraman, kedamaian hati, ya. Insya Allah orang yang beriman itu, Bapak Ibu, beda dengan orang yang masih belum mengenal Allah, ya. Tanya saja Bapak Ibu orang yang mereka itu jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, ya, kemudian hartanya banyak, ketika mereka itu tidak pernah sholat, ketika mereka itu tidak kenal kepada Allah karena nggak pernah ngaji dan lain sebagainya, tanyakan, ya. Saya sudah sering menanyakan kepada mereka, apakah ada kegelisahan dan kekhawatiran di hati mereka? Ternyata Bapak Ibu banyak, ya, banyak. Namun alhamdulillah kita sebagai orang mukmin, ya, kita punya konsep syukur dan sabar dalam hidup ini, sehingga walau bagaimanapun keadaan kondisinya, kita itu selalu tentram batinnya, tenang, ya, karena kita bersandar kepada Allah, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua poinnya adalah Bapak Ibu latih dengan kita berzikir seperti di surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir, ya, dengan zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila, baik engkau bertasbih di waktu pagi ataupun di waktu petang, ya. Dan sedikit amalan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, tolong amalkan 2 zikir ini, Bapak Ibu. Kata Nabi SAW, la yuhafidu alaihi ma abdun muslim illa dakhala jannah, ya. Kalau seandainya 2 kebiasaan, 2 sifat ini kita rutinkan, maka Bapak Ibu dijamin oleh Nabi pasti masuk surganya. Huma yasir wa man ya'malu bihima qalil. 2 hal ini Bapak Ibu adalah mudah enteng sekali. Tetapi sayang, kata Nabi, yang mengamalkannya sedikit. Nah, zikir yang saya ajarkan ini dari hadis Bukhari dan Muslim dan juga imam yang lainnya disampaikan. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita bertasbih, tahmid, takbir, ya, setiap selesai
sholat. Ya, dijaga ini 3 kalimat tasbih tahmid ini. Nah, ini di hadis ini asyron, tidak salah salasin, tidak 33 kali. Kenapa? Ini sebagai alternatif, barangkali Bapak Ibu sibuk, barangkali Bapak Ibu ada urusan yang penting darurat, maka walaupun sibuk, walaupun darurat, walaupun repot, tetap kita berzikir. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Kalau 33 kali lebih bagus, ya. Cuman kalau seandainya kita repot, darurat, ya, sibuk, jangan sampai tinggalkan. 30 Pak, 30 dalam setiap selesai sholat 30 kali. Itu berarti 30 detik. Nah tadi saya selesai sholat, saya zikirnya pakai itu, ya. Nah itu Bapak Ibu yang pertama, selesai pada sholat jangan kau tinggalkan kata Nabi. Zikir 10, 10, 10, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu engkau membacanya 150 kata Nabi setiap hari karena dikali 5 waktu. Tetapi di akhirat Bapak Ibu itu akan menjadi pemberat sebanyak 1.500 kali pemberat di yaumul hisab. Ya, itu nanti di hari kiamatnya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, zikir yang kedua yang harus kita dawamkan, dijamin Nabi SAW akan masuk surga kata Nabi. Yang kedua adalah tadi membaca tasbih, tahmid, takbir, idza akhadha madja'ahu, ketika kita mau tidur, Pak. Ketika kita mau tidur. Ketika kita mau tidur berapa bilangannya? Nah, itu 33 kali. Salah salasin illa takbir, kecuali yang takbir ditambah 1 Pak, 34 kali, jadi 100 totalnya. Jadi kurang lebih 2 menit kalau per detik, berarti 100 detik Pak, nggak nyampe 2 menit Pak, sebelum kita tidur Pak. Jaga kata Nabi SAW ini setelah sholat dan sebelum tidur, tasbih, tahmid, takbir, ya. Maka engkau membacanya ketika itu 100 kali, 100 kalimat, 100 kali. Nanti di akhiratnya menjadi 1000 kali pemberat timbangan. Beruntung Pak kalau yang timbangannya berat di hari penghisaban. Fahuwa fi isyatir radiyah. Hidupnya dia akan puas Pak. Ya, puas itu nanti ketika di hari kiamat. Nah sebagian orang lagi Bapak Ibu bukan puas, khawatir, wujuhu yaumaidin khasyi'ah, sampai wajahnya tertunduk ketakutan dengan hari penghisaban Bapak Ibu. Orang-orang yang beramal soleh tenang Pak, puas hidupnya itu nanti di alam sana Pak. Termasuk yang di alam barzah sekarang itu orang-orang yang ahli soleh, ahli beramal soleh itu tenang Pak. Teman konconya saja di alam barzah kan laki-laki yang baik, wajahnya harum, pakaiannya juga bagus tuh, teman tidurnya Pak. Konco ngobrolnya, konco istirahatnya itu di alam barzah seperti itu. Ketika ditanyakan, itu siapa ya Rob? Itu adalah amal solehmu. Nah begitulah Bapak perumpamaannya yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun kata Nabi SAW, hati-hati, kenapa banyak yang tidak mengamalkannya padahal sudah dimudahkan? Karena setiap kita mau selesai sholat, itu setan langsung membisikkan macam-macam, langsung pergi Pak, ya, langsung yudzakiru hajatahu, mengingatkan berbagai macam kesibukan duniawinya, langsung. Itu hebatnya setan itu ketika kita sholat. Nah yang kedua Bapak Ibu, ketika kita mau tidur, kenapa banyak yang tidak baca ini? Kenapa? Kata Nabi, ya'ti setan datang kepada kalian, fayunawimu qabla an yakula lahu. Kemudian setan meninak bobokan kita, mata terasa langsung berat, ngantuk, langsung tertidur tanpa membaca wirid yang 3 tadi Bapak Ibu. Tapi kalau di depannya itu TV, HP, itu nggak akan ngantuk Pak, saya jamin ya. Ya, malah kuat sampai begadang, apalagi bola tayangannya ya Ustadz Paki gitu. Nah itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pas setengah jam ya. Insya Allah mudah-mudahan menambah amal soleh kita dan menambah kebiasaan baik kita, karena kita itu harus memperbanyak amal soleh dalam 24 jam atau sehari-hari kita itu, karena siapapun di antara kita Bapak Ibu, kata Nabi, kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Mudah-mudahan kebiasaan kita baik ini menjadi syarat kita wafatnya husnul khotimah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.